Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa man salaka sabilahu wa ahya sunnatahu wa nahaja manhajah wa jahada fillahi haqqa jihadihi thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita yang hadir pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu syarat wajibnya Jumat adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, alhamdulillah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita masih dilanda pandemi yang dari tahun 2000 sampai sekarang masih belum berakhir. Bahkan di Jakarta, Bandung, Bekasi ini makin gawat darurat, sehingga rumah sakit tidak ada yang menampung untuk pasien umum, hanya dikhususkan untuk pasien COVID. Alhamdulillah kita di Medan masih bisa diatasi. Namun apa sikap seorang mukmin ketika dilanda musibah, ketika musim wabah menimpa kita? Yang pertama, sikap kita sebagai orang mukmin harus meyakini dan mengimani wabah musibah adalah bagian takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada yang dicatat akan kena COVID sembuh. Sudah ada dalam catatan Allah di Lauh Mahfuz orang yang meninggal dengan COVID. Jadi tidak perlu paranoid sekali kita ketakutan yang berlebihan. Namun kita juga harus memperhatikan prokes, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Ini bagian daripada ikhtiar kita sebagai hamba. Ingat sekali lagi, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah kena COVID, dia di rumah tidak kemana-mana. Dia habis sakit operasi usus sebulan di rumah, tidak bisa bahkan keluar dari kamar pun sulit karena lukanya tidak sembuh, sulit. Tapi apa yang terjadi? Allah takdirkan dia kena COVID, orang lain yang bawa COVID. Namun ada orang yang ditakdirkan alhamdulillah tidak kena COVID, pergi kemana-mana, aman alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takdir ini salah satu rukun iman kita. Maka tak dianggap kita beriman kalau kita tak percaya dengan takdir. Tak dianggap beriman. Antu'mina bil qadri syarrihi wa khairihi. Engkau beriman dengan takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka ketika terjadi musibah, misalnya anak kita tabrakan, naik kereta tabrakan, tidak boleh kita ucapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang, nah kalau kamu lewat jalan ini tadi, kamu tidak akan tabrakan. Atau kalau kamu dengar tadi ucapan ayah, kamu tidak akan tabrakan. Ini tidak boleh ucapan laukana, seandainya. Tetapi ucapan ketika ditimpa musibah,
anak kita jatuh tabrakan atau yang lain, ucapan yang diucapkan oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka takdir ini 50.000 tahun, khamsina al-fasanah, 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, sebelum langit diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum jin diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum semuanya diciptakan sudah ada takdirnya masing-masing. Maka ketika kita mengimani takdir, meyakini takdir, ini hidup kita akan tenang. Kita akan tidak cari kesalahan orang lain, namun ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan ada yang menimpa kami, musibah dan yang lain-lain, illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah telah tuliskan kepadanya. Huwa maulana, Allah lah menolong kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah bertawakal, berserah diri orang yang beriman. Yang pertama, karena banyak masa sekarang orang tidak percaya kepada takdir. Dia main logika, dia bilang begini, di Jepang itu, di negara-negara maju itu tidak ada lagi kejadian tabrakan kereta api. Hanya di negara yang miskin, negara yang berkembang itu terjadi tabrakan karena api. Kenapa? Karena itu main error manusianya yang kesalahan manusia, kesalahan faktor alam, tidak bukan bagian dari takdir ya. Ini orang yang sudah dipertanyakan keimanan. Ada orang sehat walafiat, tidak COVID, badannya sehat, pulang kerja, namun takdirnya dia harus meninggal hari itu. Yang kemarin, bulan yang lalu, kita lihat pegawai Adam Malik yang sehat walafiat, pulang kerja, perawatnya naik angkot, sopir angkotnya sambil nunggu penumpang-penumpang yang lain di depan rumah sakit Adam Malik. Takdirnya apa? Ditimpa oleh kayu angkot tersebut. Keduanya meninggal dunia. Tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, musibah ini akan memisahkan mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Dengan musibah ini Allah pisahkan mana orang yang benar-benar imannya, mana orang yang kafir. Kita lihat orang yang ditimpa orang beriman itu ketika dia ditimpa musibah, apa jawabannya? Wa basyiris sabirin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini apa? Ketika kita ditimpa musibah, maka ini akan menguatkan keimanan kita. Yang ketiga, kita yang sehat al-afiyat. Dalam hadis qudsi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala yaqulullah azza wa jalla yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah berseru kepada kita semua. Allah mengatakan, wahai anak Adam, aku ini sakit, kenapa kalian tidak menjenguk? Aku ini sakit, kalian kenapa kalian tidak menjenguk? Maka kita berseru semuanya. Bagaimana engkau sakit ya Allah? Wa anta rabbul alamin. Engkau ini Tuhan sekalian alam. Mustahil Allah sakit. Namun Allah jawab dalam hadis ini. Apa maknanya sakit di sini? Allah mengatakan, ada hambaku yang sakit, kenapa kalian tidak menjenguk? Kalau kalian menjenguknya, satajiduni indahu, kalian akan bertemu dengan aku, akan mendapatkan aku di sisi orang yang sakit. Maknanya apa? Allah mengatakan aku sakit ini bukan dia yang sakit, tapi hamba Allah yang sakit. Jenguklah dia. Maka kalau kita jenguk, maknanya ada Allah di sana adalah maknanya bukan ada Allah di sana. Kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
hanya menjenguk orang sakit. Bayangkan, bagaimana dengan orang yang perawat sakit sekarang, yang jadi dokter, yang jadi perawat, luar biasa.